Kan penyaliban itu raja saat itu. Coba tanya sama raja. Berarti penyaliban itu adalah keinginan raja, bukan keinginan Tuhan. Udah, selesaikan kalian? Tamat kan? Nah, jadi yang menyalibkan itu iblis yang tadi Bung bilang. Lah, kan memang ini propaganda iblis. Iblis yang mau penyaliban itu terjadi, bukan Tuhan, bukan Elohim. Aduh apa? Aduh apa? Udah belum? Apa? Apa? Udah aku jelaskan tadi. Apa yang kamu jelaskan? Cuman ya minta dalil. Iblis itu ingin menyalib Yesus supaya iblis mau menyalibkan Yesus. Sudah selesai. Iya, awalnya dikira dengan matinya Yesus. Teman-teman, tepuk tangan. Tidak ada keselamatan. Selesai. Tetapi jadi kan penyaliban itu adalah keinginan iblis. Anda sudah jawab. Terima kasih. Kita iyain aja Bang Johnson. Kita tanya balik dia. Kau sudah mengakui kok iyakan aja. Dia mengakui kok dia akan aja. Bang, giliran kita tanya Bang Johnson. Ini aku bilang tadi, Anda itu hanyut, tidak ada pelampung, cuman ada Kamu megang sama hancurlah kau. Kita tanya balik. Tata bahasanya dijaga juga dong. Kalaupun menang ya bahasanya. Bukan, ini bukan masalah perkara menang atau tidak. Ini perkara yang sangat besar. Masa Gurunda bahasanya begitu. Ini perkara yang sangat besar. Ini perkara yang sangat besar. Saya tidak butuh sanjungan dari kalian. Tidak butuh sanjungan dari kalian. Saya tidak butuh sanjungan dari pengikut iblis. Jangan sekali saya mengatakan Kristen pengikut iblis, selamanya saya akan katakan giliran tidak akan mundur dari perkataan ini. Giliran kita tanya balik ya. Menurut kesimpulan sebelum Anda bertanya, kesimpulan saya, wahai saudara-saudara muslimku, dengarkanlah, dua Kristen penyembah Yudas di tiang salib ini tak berani dan tidak ada kemudian data yang disajikan bahwa penyaliban itu dari Tuhan yang benar. Ternyata mereka mengakui penyaliban itu adalah propaganda iblis. Dengan demikian, siapa yang mengimani penyaliban sebagai sumber keselamatan berarti dia adalah pengikut iblis. Pengikut iblis tempatnya di neraka. Demikian. Neraka. Wih. Ayo silakan, 1000 pertanyaan. Monggo. Oh 1000. Oh iya. Oh iya dong. Bertanya aja kamu takut. Gimana nih? Enggak. Oke. Ya udah. Anda percaya hadis nggak? Percaya. Oke, hadis Muslim nomor 4971 dikatakan ya. Oke. Bahwa di hari kiamat. Tunggu. Saya buka kitab saya dulu. Saya buka kitab saya dulu. Kristen dilawan, bahaya, hati-hati. Ini pengikut iblis. Pengikut iblis ditemani diskusi ya, bahaya. Ayo. Kitab apa? Kitab apa? Dikatakan dengan tunggu. Kitab apa? Tunggu apa? Kitab apa? Kitab hadis Muslim nomor 4971. Oke, udah dibuka. 4971 gimana sih? 4971. Hati-hati kalau Kristen berbicara, pasti itu muslihat. Oke. Jangan suujon ya. Oh iya, fakta itu. Manusia aja bisa dilantiknya menjadi Tuhan. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosanya, kemudian dibebankan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itu gimana tuh? Coba kau jelaskan. Itu di mana? Terjadinya di mana? Ya kau jelaskan lah itu. Ya terjadinya di mana? Di dunia. Aku tanya dulu, di dunia atau nanti setelah kiamat? Ya kau jelaskan, terserah. Masya Allah ditanya begitu, bawa hadis pun. Ditanya hadis, dia yang bawa hadis. Kan punya kau. Iya, kau jelaskan. Saya tanya, betul. Saya tanya, ini berbicara tentang apa? Di dunia atau di akhirat? Namanya aku bertanya, ya kau yang jelaskan dong. Gimana apa dasar pijakan Anda bertanya kalau tidak Anda tahu dasar Anda bertanya itu apa? Makanya kau jelaskan, gitu aja simple. Kok panik pula? Kok panik? Apanya yang panik? Ya jelaskan dong. Kita tidak tahu apa pertanyaannya. Coba teman-teman, disuruh bertanya aja susah. Oke, kan di sini dikatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa, kemudian dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani. Kau jelaskan itu. Nah, itu terjadinya di mana? Dibebankannya itu di dunia atau nanti di akhirat? Oke, di akhirat. Di akhirat. Tentang itu, di akhirat itu Tuhan sudah tahu bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu masuk neraka atau tidak?
Ayo. Nah menurutmu gimana? Itu kan dibebankan. Berarti kan sebelumnya dosa sebesar gunung loh ini. Dosamu sebesar gunung, ya kan? Kok enak gitu kan dibebankan ke orang Yahudi dan Nasrani. Iya, enak sekali gitu kan. Saya tanya sama saudara, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir ini menurut Tuhan ditempatkan di surga atau di neraka? Menurut kitabmu di neraka. Ah, di neraka, berarti Anda sudah ditetapkan di neraka kan? Menurut kitabmu kan. Iya, terus kenapa Anda memahami hadis itu seakan-akan Anda yang tadinya di surga, tetapi karena Anda menebus kami, Anda jadinya ke neraka. Anda memahaminya begitu kan? Ya, kena lagi dah. Ya kau terangkan dulu gitu. Kamu belum menjelaskan apa-apa loh. Ini belum menjawab loh. Kau kena lagi kan? Kena di mana? Aku cuma bertanya. Orang aku nggak akan bantah. innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir itu dari ahli kitab itu tempatnya di neraka kan? Menurut kau ya kan? Menurut kau begitu. Menurut Yesus juga. Karena gini, Bang. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 orang Kristen itu di neraka. Itu Yesus juga mengatakan itu. Ayo. Itu kan asumsimu. Lu kok asumsi apa? Tertulis dalil yang kayak begitu kok. Nggak ada. Kita Walladzina beriman kita sudah kafaru lahum disediakan naru rumah di jahannam. surga. Dengar. Orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Jadi kalian itu sudah tempatnya di neraka jahanam. Ketika kemudian sudah ditentukan kalian di neraka jahanam, umat Islam kemudian ini dikumpulkan pada masa kemudian, mereka dosa-dosanya itu dihapuskan. Dihapuskan gitu ya, ditimpahkan bukan ditimpahkan. Jangan dikurangi dengar. Al-Qur'an mengatakan begini, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ingatlah ketika Allah mengumpulkan kamu, semua manusia dikumpulkan, dihimpunkan kemudian di padang mahsyar. Itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Bagaimana dengan dosa kami? Dihapuskan oleh Allah. Dilimpahkan dosa-dosa itu ditanggung oleh orang-orang yang memang sudah ditentukan di neraka, yaitu kalian. Ayo. Jadi menurutmu semua orang muslim masuk surga? Jelas. Selama dia tidak kufur, selama dia tidak menduakan Allah, mati dalam keadaan tidak menduakan Allah, mereka pasti masuk surga. Itu final. Kalau ada mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73. Oh, bukan Islamnya yang pecah menjadi 73. Bukan Islamnya. Apanya? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan pecah 73 golongan. Umatnya Nabi Muhammad. Bukan Islam yang pecah 73 golongan. Umatnya Islam bukan agamanya. Umatnya itu adalah seluruh manusia yang hidup di zamannya dan sampai zaman akhirat, sampai hari kiamat. Itu umatnya semua, mau dia Kristen, mau dia Hindu, dia diutus. Kenapa kita tidak? Bukan umatnya. Siapa bilang? Siapa bilang? Saya yang bilang. Bil bayyinati was-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Untuk seluruh umat manusia. Umat manusia akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya ada satu yang selamat, yaitu Islam. Dengar hadisnya berbunyi begini, dengar dulu, jangan ketawa. Ketawa menderita itu. Dengar hadisnya berkata begini, Yahudi akan terpecah menjadi 71, Kristen terbagi menjadi 72. Itu fakta. Sekarang begini. 73. Itu saya sudah tahu itu. Sekarang umat manusia ini berapa umat? Diperjelas dulu berapa umat itu apa? Makanya Nabi Musa diutus hanya kepada golongan Bani Israel. Umatnya Nabi Musa adalah Bani Israel. Umatnya Isa adalah Bani Israel. Umatnya baginda Rasul Muhammad SAW adalah seluruh manusia yang hidup zamannya sampai kiamat datang. Jadi pernyataanmu ada satu yang selamat, yaitu Islam. Yang lainnya golongan-golongan lain itu neraka. Ngawur. Ini neraka. Konteksnya Kenapa ngawur? Ada Baca Matius 7.
Baca Salah Matius 7 tafsirmu. nomor Kau nanti 15 dijewer sampai kau. nomor 23. Salah, Orang-orang salah. Kristen dilemparkan masuk ke dalam neraka. Sudah tertulis di kitabmu. Salah. Kenapa kau katakan salah? Kita bukan di 72 itu. Beda, Bung. Coba sekarang saya tanya sama Loh, kok siapa lo? umat yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Itu lain konteks. Konteksnya Lain apa? konteks. Ditanya apa? Lain Jawabnya konteks. apa? Lain Gimana kau konteks. Jumat? Lain konteks. Kan dalilnya sudah mengatakan itu. Pembuktiannya Aduh, berat. itu. Memang berat memang. Karena kalian itu adalah orang-orang yang diusir Yesus masuk ke neraka. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ayo. Ayo. Yang buat pakai nama Yesus, pakai nama Aduh, Yesus, kalau kau mengusir nggak setan ngerti, pakai nama Yesus. jangan dibawa-bawa. Itu siapa tuh? Itu konteks. Itu siapa? Tentang Itu siapa? pengajar palsu. Itu siapa? Itu Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Kristen bermujizat pakai nama Yesus. Kristen siapa lagi kalau bukan Kristen diusir ke neraka oleh Yesus? Siapa? Ayo. 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 Cuma nggak berubah kau. Kamu Nggak bisa bertanya, jawab. saya kasih dalil. Mencret. Oke. Kamu Yes. ditanya hanya asumsi. Ayo. Mana dari Gimana tadi kau ceritanya? nggak bisa menjawab, nggak bisa menerangkan di situ. Mungkin tanya Ustadz Ahmad tuh butuh bantuan. Ya. Kasihan. Apa jawabanmu kayak begitu itu diketawain loh. Yauma Men. yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Udah aku kasih dalil. Artinya? Siapapun yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Oke, diampuni dosa-dosa kami, diampuni selama kami beriman kepada Allah, melakukan amalan saleh, amal kebajikan, diampuni oleh Allah, masuk ke dalam surga. Nah, Sekalipun Yesus berbuat jahat ya, sekalipun berbuat maksiat dan beriman membunuh. kepada Allah. Ini sedih katakan ini. Selama Allah tidak- mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Kristen ada enggak yang kayak gini? Oh ada, gelap dan Ada terang nggak? tidak akan bersatu. Ada Mana? dong. Gelap Mana dan terang dalilnya? nggak akan Mana bersatu. dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya Memang betul, gelap dan bar- terang gak akan bersatu. Mana dalilnya? Iya, kita Mana? yang terang, kau yang gelap. Iya. Iya, akui aja. Anda terang, Anda pokoknya paling hebat, tapi dalilnya nggak ada, kan sama aja. Gelap dan terang itu dalil. Mana dalilnya? Ayo, mana dalilnya? Itu tadi Kristen yang dalil. terang, mana dalilnya? Mana? Yang mana? Kristen masuk surga dalilnya mana? Saya berhenti jadi apologet kalau ada dalilnya. Mana? Oke, ada. Nah, oke. Oh, Nah, oke, berhenti ya, artinya berhenti ya. Theo gitu. Berhenti. Silakan. Saya kasih dalil, dikasih dalil. Silakan. Dalil ya. Mau Ayo. berapa banyak? Satu. Sepotong aja kalau ada, sepotong. Nggak usah satu, terlalu banyak, terlalu baik. Karena memang nggak ada dalilnya. Coba. Ayo. Kok nggak ada? Iya, saya minta sepotong aja. Hah. Sabar. Mana? Kristen masuk surga. Mana dalilnya? Kristen masuk surga. Ada pokoknya. Jangan nangis, Sanso. Harusnya Udah. jangan nangis. Saya minta dalil sepotong aja loh. Bukan satu, sepotong aja. Karena pasti akan saya tahu sambungan dalilnya kalau ada. Saya sambungkan. Anda yang ngambil sepotong, saya sepotong. Silakan. Meow. Bentar ya, sabar. Apa ini? Kucing. Mana? Kasihan. Siya Mana? noten. Peman buta. Siya kali. Dalil. Berhenti sejenak. Mana? Kasihkan Sabar. di gereja dimintai perpuluhan, kasihkan manggut-manggut, keselamatan hanya ada dalam diri Yesus. Mana dalilnya? Oke, Yohanes 14 ayat 2 ya. Mampus ini. Mampus ini. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan
kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Ini adalah jaminan. Mu di situ siapa? Mu di situ siapa? Bagimu. Iya, Saya mu dong. di situ siapa? Ya, bagi orang yang beriman dengan ini dia. untuk Bani Israel. Aduh, gimana? Ini untuk pengikutnya, penganut Taurat. Yang Oh, saya saya kan minta pengikutnya Kristen. Oh, mama Kristen untuk itu apa? Kristen itu pengikut Paulus. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Itu jaminan dari Paulus kali. Itu untuk Paulus, pengikut Paulus. Tapi yang saya minta itu jaminan Yesus kepada Kristen mana? Mana? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mau di situ untuk Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Yesus juru selamat untuk Bani Israel, bukan untuk ente. Anda baca. Kan menurut ente. Loh, dikatakan gini, dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ayo. Allah akan membangkitkan juru selamat untuk orang Israel, yaitu Yesus. Nah, sekarang mana untuk orang Kristen, orang pun tak ada. Oke, apa Ada ini? lagi banyak ini, sabar. Jangan ketawa. Saya minta cuma sepotong, dibilangnya banyak. Yohanes 2 gagal. Ada lagi, silakan. Matius 16 ayat 24. Matius 16. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang Ya, yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Terus Itu kan buktinya kita mengikut dia kan. Kita setiap orang, apa kata Yesus? 24 kan? Setiap orang yang mengikut aku. Aku kan Saya mengikut tanya. Yesus. Saya tanya sama Anda, dari Yesus apa yang Anda ikuti? Oh banyak, hampir Satu. semua kita ikuti. Satu. Memang mengikuti ajarannya. Ya. Ajarannya apa? Ajarannya banyak. Salah satunya Enggak. Saya tanya dulu, apa yang Anda ikuti dari Yesus? Satu. ajaran. Yang mana ajaran yang Anda ikutin? Kasihlah sesamamu. Ketawa kau. Yang ketawa. Mengasihi, kata Yesus itu, bila engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perkataanku. Ya. Nah, Betul perkataan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda ikuti nggak itu? Ya ikutilah. Nah, berarti Yesus bukan untuk Anda. Loh, kan ada ayat lanjutan. Apalah ayat lanjutannya? Baptislah mereka dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya kan? Ih, ketawa terus kau. Lucu. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke? Nah, di dalam Yohanes 10 nomor 16 masih ada juga domba di luar aule, di luar pekarangan tempat Yesus mengajar. Siapa domba di luar daripada Yerusalem itu? Bani Israel juga, bukan Kristen. Jadi yang diminta untuk dijadikan murid adalah Bani Israel. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka muridku. Mereka siapa? Mereka domba-domba sesat dari Bani Israel yang sudah berpencar ke seluruh penjuru bumi. Bukan orang Kristen, Cahayu. Nah itu kan asumsi kamu. Kok asumsi pula? Di Iya. dalam Yehezkiel 5 jelas sekali bahwa Tuhan telah membuat sepertiga dari Bani Israel itu berpencar ke seluruh penjuru bumi. Yeremia 50 nomor 17, Yeremia 23 nomor 2 nomor 3 dan seterusnya
Keturunan Yakub sudah berpencar ke seluruh bumi, masuk di tengah-tengah seluruh bangsa, sehingga diperintahkan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah, jadikanlah mereka menjadi murid-muridku. Yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel yang sudah pencar ke seluruh bumi. Makanya Yesus mengatakan, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan ke bangsa Bani Israel dimanapun dia berada. Makanya Kisah Para Rasul 13:23, dia ditunjuk sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Kena lagi. Enggak lah, enggak kena. Kena lagi ya. Kena lagi. Kena lagi. Aduh, kasihan kali teman saya ini. Ya, dua dalil Anda terpatahkan. Yohanes 14 nomor 2, Matius 16 nomor 24. Anda terpatahkan. Karena pengikut Yesus hanyalah Bani Israel. Bayangkan aja, Bung. Orang yang sesama Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, datang ke Yesus, berbicara langsung ke Yesus, sujud menghormat di kakinya Yesus. Dia hanya diberi label apa? Guguk. Kenapa demikian? Karena Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Oke? Jadi nggak ada dalil, ya? Nggak ada dalil jaminan keselamatan bagi Kristen, tapi pengusiran ke neraka bagi Kristen banyak, bukan cuma satu. Saya bisa buktikan lebih dari 3. Oke, silakan sahabat-sahabat di sini, guru-guru saya diambil alih. Saya izin sejenak 5 menit sampai 10 menit. Silakan. Terima kasih. Jadi nggak ada dalil ya, Henso ya. Oh, kabur. Oh, belum ya. Jadi apa dong?